Assalamualaikum anak Umi, baik yang di kelas 10. Untuk pelajaran matematika wajib, maka Ibu akan menjelaskan tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, kita masuk yang pertama adalah tentang aturan sinus. Nah, aturan sinus kita lihat dari gambar sebuah segitiga karena dia berhubungan dengan segitiga ya. Ini A, ini B, ini C. Segitiga tersebut Ibu kasih nama A, B, dan C, di mana BC ini sisinya adalah dikasih huruf A dan AC-nya ini memiliki sisi B. Ini sisi C. Maka dari gambar ini maka berlakulah rumus aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C per sin C. Inilah dia aturan sinus yang berlaku padanya. Oke, untuk lebih memudahkan kamu, Ibu kasih contoh soal 1. Contoh soal yang paling gampang. Diketahui sebuah segitiga seperti gambar di bawah ya, Ibu gambarkan. Diketahui sebuah segitiga. Nah, seperti ini. Ini Ibu kasih nama A, ini B, ini C. Di mana sudut A ini besarnya 30 derajat. A-nya, sisi A-nya itu 3 cm. Si B-nya ini Ibu kasih 4. Nah, dari gambar ini yang ditanya, diketahui sebuah segitiga seperti di bawah ya, seperti di bawah. Yang ditanya adalah dari gambar ini sin B-nya. Nah, karena yang ditanya sin B, yang diketahui A dan yang diketahui B, maka kita pakai rumus yang ini. A sama B aja, C-nya tidak ikut karena C-nya tidak ada ditanya sama sekali dan tidak ada yang diketahui ya. Maka A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya berapa? A-nya 3 per sin A-nya tadi 30 derajat. Ingat ini punya sin A 30 derajat. B-nya adalah 4. Yang ditanya adalah sin B. Ya, Ibu nanyanya sin B. Berarti 3 per, kita ketahui pelajaran yang udah lewat, sinus 30 itu adalah setengah. Maka 4 dikali sin B. Sin B-nya itu yang ditanya, berarti dia ditulis. Oke, setelah sudah sampai sini, ini kita buat kali silang. Karena kalau tidak dikali silang, kamu tidak bisa mencarinya. Ini kemari, ini kemari. Ingat ya, kali silang prinsipnya. 3 dikali sin B berarti 3 sin B sama dengan 4 dikali setengah. Oke, 3 sin B kita tulis kembali. 4 dikali setengah berarti 4 dibagi 2. Berarti tinggal 2. Maka sin B sama dengan 2. Ini ingat ya, 3 dikali sin B. Sin B-nya turun. 3 kali pindah tempatnya melewati tanda sama dengan ini. Berarti menjadi dibagi 3. Maka hasilnya adalah, maka jawabannya adalah sin B sama dengan 2 per 3. Simpel dan gampang kan? Sangat-sangat gampang malah. Contoh yang kedua. Bu balik ya. Contoh yang kedua. Masih aturan sinus. Contoh yang kedua, aturan sinus. Diketahui, Ibu buat lagi, diketahui gambar sebuah segitiga. Ini Ibu kasih nama A, B, C. Ya. Nah, di sini B-nya Ibu buat 4. Nah, yang ini tidak ada Ibu buat. Nah, yang ini ada enggak? Ini juga enggak ada Ibu buat. Tapi Ibu kasih sudut. Sudut di sini 60 derajat. Nah, yang di sini 45 derajat. Sudutnya punya siapa? Punya C sama punya B. Ingat rumusnya yang di awal, yaitu A
per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ingat, itu rumusnya ya. Nah, karena yang diketahui sudut C sama sudut B, berarti di sini kita menggunakan rumus yang ini. Ya, yang B sama C, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Karena pertanyaan dia adalah ini. Ini nggak ada, ini nggak ada. Tapi yang ibu tanya bukan dua-dua, ibu tanya yang ini. Ini tidak ibu tanya ya. Yang ibu tanya C-nya aja. Udah, kita masukkan B-nya berapa. Sudut B-nya adalah B-nya berapa diketahui 4. Tulis 4. Ini ya, ini B-nya 4. Sin B-nya 45 derajat. Sinus 45 sama dengan C-nya itu tetap C karena ibu tanya C. Ini sin C-nya berapa? Sin C-nya 60 derajat. Oke, sebenarnya kalau dia nggak ngasih pertanyaannya, dari ini aja kita tahu ini 60, ini 45, ini punya siapa? Sudut C. Ini punya siapa? Sin C. Ini punya siapa? Sin B. Di sini siapa yang diketahui? B. Berarti otomatis yang dia tanya C bukan A, karena kita pakai rumus ini. Nggak mungkin yang dia tanya A. Lari sekali, ya. Udah, kita masukkan 4 per sin 45 berapa? Kita ketahui sin 45 itu adalah setengah akar 2 sama dengan C per sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Ya, kalau kamu tidak hafal silakan lihat tabel sinus kamu. Nah, setelah sampai sini baru kita buat dia kali silang. Seperti yang pertama, kali silang. Ini kemari, berarti 4 dikali setengah akar 3 sama dengan C dikali setengah akar 2. Nah, ini bisa mati nak. 4 bagi 2 berarti tinggal 2 akar 3 sama dengan C setengah akar 2. Tidak ada yang bisa dibuang. Oke. Setelah seperti ini, kita kan mau nyari C, maka C di sini C sama dengan, kita mau cari C ya, maka C sama dengan ini 2 sama ini kalau pindah tempat kemari kan dia jadinya dibalik kan. Nah, ini kan C dikali setengah akar 2. Kita mau cari C, berarti kan C nya kemari, ini kalau kemari jadinya kan 2 dikali 2, ini jadinya 4 karena ini kan setengah-setengah, ini kalau pindah tempat jadi 2 per 1, berarti 2 kali 2 4. 4 per berapa? 4 akar 3 punya dia, per ini sisanya akar 2. Gitu dia ya, karena yang dibalikin cuman ini aja, setengahnya ini, setengah pindah kemari itu jadinya 4, setengah sama kemari jadinya pindah kemari jadinya 4 akar 3 per akar 2. Nah, ini bisa dicari lagi dengan catatan karena penyebutnya akar 2, kita kalikan sama-sama penyebutnya, berarti 4 akar 3 per akar 2 dikali dengan penyebut akar 2. Nah, seperti ini. C sama dengan 4 tetap 4. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Sederhanakan. C 4 akar 6. Akar 4 berapa? Akar 4 itu adalah 2. Maka C 4 dibagi 2. 2 akar 6. Maka jawabannya berapa? 2 akar 6 cm. Itu dia cara mencarinya. Kalau untuk soal jika yang ditanya adalah jika ditanya adalah panjang C-nya. Oke, itu untuk aturan sinus selesai. Ya, selesai ya, simpel sekali, nggak usah ribet-ribet dari kemarin kamu mikirinnya. Yang kedua, kita masuk aturan kosinus. Ibu kasih simpelnya juga. Simpel aja, nggak usah panjang-panjang. Pakai gambar sebuah segitiga. Ini A, ini B, ini C. Tetap ini adalah punya si A, sisi A, ini punya sisi B, ini punya sisi C. Aturan kosinus beda dengan aturan sinus. Kalau di aturan kosinus dia berlaku, misal yang pertama, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali kosinus A. Ini untuk A berarti kosinus A. Jika yang ditanya kosinus A, maka dia
B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2AB. 2BC ya. Maaf, salah, 2BC. Nah, nggak ada AB-nya ya, ini dia 2BC. Oke, nah jika dia untuk B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang AC dikali kosinus B. Maka berlaku juga untuk kosinus B sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 2AC. Nah, satu lagi. Ya kan? Ini kan masih A sama B. Cos A, cos B, dia ada 3 A, B, C, dan cos A, cos B, dan cos C. Untuk C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang 2 ABC dikali cos C. Maka cos C sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang C pangkat 2 per 2AB. Itulah dia yang perlu diingat, ada 3 ya. Jangan pusing-pusing, kamu lihat di LKS udah langsung pusing, makanya nggak bisa ngerjainnya. Kita masuk contoh soal 1. Contoh soalnya 2 aja nanti. Contoh soal 1, diketahui, pakai gambar ibu buat ya, segitiga, kalau nggak cantik gambarnya maklum, A, B, C. Dengan sini 60 derajat, ibu taruh di sudut A-nya 60. Di B ini ibu taruh angka 5. Nah, di sini ibu kasih angka 8, berarti punya C 8. Yang diketahui apa? B sama C. B sama C ada. Sudut A juga ada. Berarti yang dia tanya yang mana dari gambar ini? Dari gambar ini secara otomatis yang dia tanya itu adalah ini. Siapa ini? Sisi A. Nah, karena dia sisi A yang ditanya, udah otomatis kita pakai ini. Rumus yang atas bukan yang cos A ya. Karena yang ditanya A bukan cos. Maka A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 dikurang BC dikali cos A. A pangkat 2, B pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 karena B-nya 5. Tambah C-nya tadi 8, ini C-nya 8, dikurang 2 kali 5 kali 8 kali cos A. Cos A berapa? 60, berarti cos 60 derajat. Maka A pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, 8 pangkat 2, 64, 2 kali 5, 10, 10 dikali 5, 80, cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah, jangan salah. Maka A pangkat 2 sama dengan berapa? 6, 7, 8, 89 yang ini. Ya kan? Ini 80 bagi 2, 40. Berarti A pangkat 2, 49. Maka A, ingat pangkat 2 nya itu berubah jadi bentuk akar 49. Maka A sama dengan 7 cm. Simpel kan? Nggak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Oke, satu aja contohnya biar kamu kreatif ya. Kita masuk yang terakhir, yaitu yang ketiga, luas segitiga. Biasanya kamu kalau belajar luas segitiga identik dengan ada namanya tinggi. Tapi di sini luas segitiganya tidak memiliki tinggi. Ya, Bu, biasa saya belajar luas segitiga ada tingginya. Ini beda. Yang ini dalam aturan sinus dan kosinus dia tidak memiliki tinggi. Yang biasanya kamu ingat luas segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, untuk di sini aturan sinus kosinus untuk menghitung luasnya kita tidak memakai tinggi. Maka
Perhatikan gambarnya, sebuah segitiga, dia gambarnya segitiga tapi tidak memakai tinggi, di mana ini A, ini B, ini C, ini masih sama A, ini B, ini C, masih sama ya, sisi A, sisi B, sisi C. Maka rumus yang terjadi apa? Rumus yang terjadi itu ada 3. Luas segitiga ABC yang pertama untuk sinus A, sinus B, sama sinus C, makanya ada 3 dan tidak ada tinggi di sini ya. Ini untuk setengah dikali B dikali C sinus A. Yang kedua, A B C setengah kali A kali C sin B untuk sin B. Yang terakhir, luas segitiga ABC untuk setengah dikali A kali B kali sin C. Pas 3 ya. Nah, Ibu dekatkan lagi. Pas ya. Oke, kita masuk sampelnya 1. Oke. Diketahui segitiga, masih segitiga, gambarnya kita nggak pakai pita, kita nggak pakai belah ketupat di sini ya. A, B, C. Ini Ibu kasih 8 cm. Punya siapakah 8? Punya B ya. Di sini Ibu kasih 6. Punya siapakah 6? Punya C. Berarti ini yang enggak ada. Punya siapa yang enggak ada? Punya A. Dan sudutnya belum Ibu taruh. Ini 30 derajat. Punya siapa? Punya sin A. Karena sudutnya 30 derajat di dekat angka A, maka kita pakai rumus sin A yang ini. Jangan lari-lari. Maka pertanyaannya itu adalah luas segitiga. Yang ditanya tadi Ibu lupa ya buatnya, yang ditanya tentukan luas segitiga A B C. Karena ini yang diketahui, ini enggak ada, berarti kita pakai yang ini B sama C karena sin A ya. Oke, kita masukkan luas segitiga ABC sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Luas segitiga ABC setengah kali B nya berapa? 8, C nya berapa? 6. Sin A, A nya 30 derajat. Luas segitiga ABC ini bisa dimatiin ya, bisa dibagi, berarti ini 4 kali 6 itu 4 kali 6 berarti 24. Sinus 30 itu berapa? Sinus 30 itu adalah setengah ya. Maka luas segitiga A B C itu 24 dibagi 2 berarti 12 cm persegi. Selesai. Gampang kan? Oke, contoh yang terakhir deh, satu lagi. Dah, diketahui sebuah segitiga A, B, C. Ini Ibu kasih 10 cm. Ini Ibu kasih 8. Nah, ini Ibu kasih 60 derajat. Dari yang diketahui gambar ini, sudutnya B-nya 60 derajat. Ini sisi A-nya 8, sisi C-nya 10. Logikanya kalau yang diketahui sin B, berarti luas yang kita cari pakai rumus mana? Rumus yang kedua. Karena sin B yang diketahui ya. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali C dikali sin B. Luas segitiga ABC setengah A-nya 8, C-nya 10, sin 60 derajat. Ya. 60 derajat. Oke. Seperti biasa ini bisa dihabiskan nak, tinggal 4 kali 10 40. Sin 60 itu berapa? Kita ketahui sin 60 setengah akar 3. Maka luas segitiga ABC, luas segitiga ABC sama dengan 40 bagi 2, 20 akar 3 cm persegi. Gampang? Gampang. Oke, ini penjelasan dari Ibu tentang aturan sinus dan kosinus serta luas segitiga pada bab kamu yang sudah kita pelajarin
sebelumnya ya, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari tidak Ibu kasih tahu, nanti itu Ibu kasih soal dulu ya. Oke, inilah dia. Ini aturan sinus. Udah selesai. Oke, ini example-nya. Nah, ini tadi dia aturan kosinusnya. Nah, ini luas segitiganya. Udah selesai ya. Semoga bermanfaat dan dipelajarin kembali, dan kerjakan tugas yang Ibu kasih tahu di halaman berapa dan halaman berapa lengkap dengan jalannya ya. Tidak boleh mencontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.